Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini melalui video ini akan mempresentasikan hasil makalah kami atau hasil diskusi kami yang berjudulkan Sistem Komunikasi Satelit, yang dimana kami dari kelompok 6 dan izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rolanda Muhammad Alpati, NPM G1D019031. Teman saya Robi Janaris Pakpahan, G1D019029, dan teman saya yang perempuan ini adalah Ardea Regita, NPM G1D019027, dengan dosen pengampu Fitrilina STMT, mata kuliah Dasar Telekomunikasi, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Baiklah, langsung saja masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Berkembangnya komunikasi berbasis satelit ini adalah kemajuan teknologi yang paling pesat di global atau era global sekarang ini. Telepon satelit yang memiliki akses jangkauan lebih panjang atau lebih jauh dibandingkan dengan telepon biasa, membuatnya cukup banyak diminati oleh banyak pihak untuk saat ini. Tidak mengherankan jika nantinya di masa depan komunikasi ini akan banyak digunakan oleh seluruh manusia. Kehadiran teknologi komunikasi satelit ini telah menciptakan tantangan dan kesempatan baru di sektor telekomunikasi masa depan. B. Tujuan pembuatan makalah sistem ini yang pertama itu untuk memenuhi tugas dari dasar sistem telekomunikasi, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi satelit, dan yang terakhir untuk mengetahui asal mula munculnya sistem komunikasi satelit. C. Batasan pembahasan. Yang pertama itu konsep dasar sistem komunikasi satelit. 2. Perkembangan asal mula munculnya sistem komunikasi satelit. Dan yang ketiga, blok diagram sistem komunikasi satelit. Dan yang terakhir, contoh penerapan sistem komunikasi satelit. Bab 2. Pembahasan. A. Konsep dasar sistem komunikasi satelit. Satelit komunikasi melayani transmisi telepon dan data. Satelit jenis ini misalnya Telstar atau Intelsat. Komponen terpentingnya adalah transponder, yakni sebuah radio yang menerima percakapan dalam satu frekuensi, kemudian memperkuatnya serta mentransmisikannya kembali ke bumi melalui frekuensi lain. Kemudian memperkuat. Dalam sebuah satelit komunikasi terdapat ratusan hingga ribuan transponder, dan biasanya satelit ini menggunakan geosynchronous. Baiklah, itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya Robi Janaris. Kepada Robi saya persilakan. Cara kerja sistem satelit komunikasi. Satelit komunikasi dapat digunakan dengan berbagai macam sistem kerja dan banyak aplikasi yang dapat menggunakan komunikasi satelit. Contohnya komunikasi data, voice, video conference, dan VPN atau Virtual Private Network. Komponen sistem komunikasi satelit. Sistem satelit komunikasi terdiri dari dua komponen, yaitu ground segment dan space segment. Ground segment adalah komponen yang berada di bumi, contohnya parabola. Space segment adalah komponen yang berada di luar angkasa, yaitu satelit. Tipe-tipe satelit yaitu LEO, GEO, MEO, dan HEO. Satelit jenis LEO atau Low Earth Orbit adalah satelit dengan orbit terendah dengan ketinggian 500 sampai 2000 km di atas permukaan bumi. Waktu untuk berevolusi adalah 30 menit hingga 1 jam. Satelit jenis MEO atau Middle Earth Orbit, satelit dengan orbit menengah dengan ketinggian 8000 sampai 20000 km di atas permukaan bumi. Waktu untuk berevolusi 5 sampai 12 jam. Satelit jenis HEO atau Highly Elliptical Orbit, satelit yang memiliki ketinggian 50.000 km di atas permukaan bumi dengan waktu rotasi 24 jam. Satelit dengan jenis GEO atau Geostationary Earth Orbit adalah satelit dengan orbit tinggi, yaitu 35.000 km di atas permukaan bumi. Waktu untuk berevolusi adalah 24 jam. Perkembangan asal mula munculnya sistem komunikasi satelit. Tepatnya pada 10 Juli 1962, satelit komunikasi pertama di dunia diluncurkan. Peluncuran satelit ini
menandakan perkembangan teknologi komunikasi dan penyampaian informasi. Kebutuhan teknologi satelit dirancang karena kebutuhan manusia akan komunikasi semakin meningkat. Sebelumnya, siaran televisi atau komunikasi dipancarkan melalui menara pemancar atau sambungan telepon. Namun, ketika mencapai laut, sinyal-sinyal tersebut akan hilang. Hal ini kemudian memunculkan kendala dalam hal kecepatan penyampaian informasi. Itu sebabnya sistem komunikasi satelit dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ardia Regita. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan blok diagram sistem komunikasi satelit. Gambar tersebut memperlihatkan alokasi frekuensi dari masing-masing transponder sesuai dengan kesepakatan International Telecommunication Union atau disingkat dengan ITU untuk menghindari terjadinya interferensi. Setiap satelit ditempatkan dengan jarak 2 derajat terpisah sehingga jumlah satelit maksimum yang dapat dioperasikan sebanyak 180 satelit. Bagaimanapun, dengan pandangan untuk memaksimalkan penggunaan slot orbital, penempatan satelit secara bersama-sama dilakukan secara menyebar. Penempatan satelit secara bersama-sama dipisahkan 0,1 derajat di angkasa atau hampir sekitar 30 km. Interferensi sinyal dari penempatan satelit bersamaan dicegah dengan menggunakan polarisasi ortogonal. Pada saat penempatan perlengkapan stasiun bumi dapat menerima sinyal dari dua lokasi satelit tanpa orientasi ulang dari antena. Sinyal dapat didiferensiasikan berdasarkan polarisasinya. Segmen angkasa tersedia dari organisasi yang telah mendapatkan satelit, mengatur peluncuran, dan memimpin tes awal dalam orbit, dan kemudian mengoperasikan satelit-satelit ini secara komersial. Segmen angkasa tersedia dari organisasi yang telah mendapatkan satelit, mengatur peluncuran, dan memimpin tes awal dalam orbit, dan kemudian mengoperasikan satelit-satelit ini secara komersial. Fungsi utama satelit dikerjakan oleh transponder. Ada beberapa transponder atau repeater dalam badan satelit. Transponder ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah penerima sinyal. Transponder menerima sinyal yang di-uplink oleh FSAT atau hub. Yang kedua yaitu translasi frekuensi. Frekuensi dari sinyal yang diterima ditranslasikan ke frekuensi yang berbeda, dikenal sebagai frekuensi downlink. Translasi frekuensi meyakinkan bahwa tidak ada feedback positif dan juga menghindari interferensi yang terkait. Yang ketiga yaitu penguat. Transponder juga menguatkan sinyal downlink. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penempatan satelit. Penempatan satelit pada umumnya 23.300 mil di atas permukaan bumi, karena ruang hampa udara berada pada ketinggian tersebut dengan meluncurkan roket untuk mengorbitkan sebuah satelit. Cara lain untuk mengorbitkan satelit, diorbitkan pada objek sinkronus sehingga mampu menyiarkan sinyal langsung ke penerima kecil yang tidak mahal harganya dan menghasilkan sinyal yang kuat. Untuk keperluan komunikasi, maka orbit yang paling efek adalah orbit yang sinkronus dengan khatulistiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan sistem komunikasi satelit. Penerapan sistem komunikasi satelit pada kehidupan sehari-hari, yaitu menonton siaran di televisi, melakukan panggilan di telepon satelit, mendengarkan siaran radio, melakukan komunikasi menggunakan telepon atau handphone, menggunakan internet, transmisi telepon dan data, dan masih banyak lainnya. Kesimpulannya, sistem komunikasi satelit ini merupakan salah satu dari beberapa jenis satelit. Satelit buatan ini dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio, telepon, dan televisi pada frekuensi gelombang mikro. Satelit ini memiliki karakteristik yaitu tidak terpengaruh oleh jarak, ongkos yang digunakan, sama saja di segala tempat, dan sistem satelit ini lebih kokoh, khususnya dalam melayani kawasan yang penempatannya sulit dijangkau oleh manusia. Sistem komunikasi satelit ini dapat digunakan dengan berbagai macam sistem kerja.
dan banyak aplikasi yang dapat digunakan menggunakan jasa komunikasi satelit, diantaranya adalah komunikasi data, voice, video conference, dan VPN. Satelit hanya menjadi media transmisi, jadi apapun bisa dikirimkan lewat sistem ini. Satelit bergerak sesuai dengan orbit yang telah ditentukan. Ada beberapa tipe dari satelit yaitu LEO, GEO, MEO, dan HEO. Penerapan sistem satelit komunikasi ini antara lain menonton siaran di televisi, menggunakan panggilan di telepon satelit, mendengarkan siaran radio, melakukan komunikasi menggunakan telepon atau handphone, menggunakan internet, transmisi telepon dan data, dan lain-lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah, dan jika ada kritik atau saran, silakan komentar di bawah juga. Maaf jika kami ada banyak salah kata atau banyak penjelasan yang kurang. Di sini kami sama-sama belajar dan kami di sini ingin berbagi ilmu kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.